Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai peran milenial dalam social distancing menyikapi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID-19 merupakan virus yang menyerang pernapasan manusia dan ditemukan pada Desember tahun 2019 yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus ini ditemukan di sebuah pasar makanan laut di Wuhan yang ternyata pasar ini tidak hanya menjual makanan seafood, melainkan menjual binatang-binatang liar seperti ular, kadal, landak, bahkan kelelawar. Virus COVID-19 ini disebut sebagai zoonosis, artinya ditularkan antara manusia dan hewan yang bisa bermutasi 1000 kali lebih cepat. Pandemi virus corona di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit COVID-19 pada 2 Maret 2020 hingga pada 29 April 2020 telah terkonfirmasi 9.511 kasus positif COVID-19 dengan 773 kasus diantaranya meninggal dunia dan 1.254 kasus sembuh. Berbagai upaya preventif telah disosialisasikan dan dihimbau pemerintah untuk menekan tingginya angka COVID-19 ini. Di antaranya, universitas dan berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas memilih untuk membatalkan kelas dan menggantinya dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Masyarakat dihimbau untuk melakukan social distancing dengan melakukan work from home, menerapkan budaya hidup sehat, dan lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa himbauan tersebut tidak mungkin 100% dapat dilaksanakan di Indonesia. Mengingat banyaknya masyarakat yang tingkat ekonominya di bawah rata-rata sehingga harus tetap melakukan kegiatan di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, tak sedikit masyarakat yang masih awam mengenai virus wabah ini, sehingga tak sedikit pula yang masih menganggapnya ringan himbauan tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan tingginya tingkat ODP atau orang dalam pengawasan. Untuk itu, kami sebagai mahasiswa akan melakukan suatu gerakan sosialisasi, himbauan, berbagi masker, dan hand sanitizer, serta bagaimana cara menghadapi virus COVID-19 ini melalui pembuatan vlog atau video yang bertujuan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum dan memberikan manfaat serta dapat menjadikan contoh dalam menghadapi masalah COVID-19. Maka dari itu, saya sebagai generasi milenial melakukan sosialisasi dengan berdiskusi bersama warga desa di Watu Layar, Lombok Barat mengenai bahayanya COVID-19 ini dan cara pencegahannya. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Nabila. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ros. Oh iya Ibu Ros. Di sini saya mau memberikan edukasi mengenai COVID-19 ini atau virus corona. Nah, Ibu tahu apa tentang virus corona ini? Corona itu kan virus. Oh, virus. Jadi coronavirus itu bukan cuma virus biasa aja, tapi itu virusnya tuh sangat apa ya, kayak sangat hebat gitu loh, karena penularannya yang sangat cepat, terus antara manusia-manusia juga itu jadi sangat berbahaya. Nah, maka dari itu pemerintah menganjurkan untuk diam diri di rumah. Nah, kalau Ibu keluar rumah itu pakai apa aja? Masker. Oh, coba pakai masker yang Ibu tahu. Iya. Jadi itu harus keluar rumah tuh cuci tangan dulu, terus pakai masker benar kata Ibu tadi, dan juga pakai siapin hand sanitizer. Iya. Nah, dan juga itu harus berjaga jarak juga, harus social distancing. Iya. Jaga jarak 1 meter gitu. Iya. Nah, terus pas pulang ke rumah itu harus cuci tangan lagi. Iya. Karena kan kita nggak tahu dari luar itu bawa virus atau apa gitu kan. Caranya mencuci tangan yang baik dan benar, Bu. Kita harus cuci yang rutin. Oh, jadi gini-gini aja. Iya. Gini-gini. Oh, jadi cuci tangan yang baik dan benar tuh ada 6 step. Yang pertama itu kayak gini, habis itu gini-gini. Terus Iya. yang kedua tuh dalam-dalamnya juga, dan punggung-punggungnya, sela-sela jempol yang gini, habis itu punggung-punggungnya gitu. Oh iya. Tuh, nah, nanti akan saya berikan poster untuk taruh di desa Ibu. Oh, Ibu dari desa mana? Desa Batu Oh, Layar. desa Batu Layar. Nanti disosialisasikan ya dengan masyarakat-masyarakat Iya. yang dari sana. Terima kasih, Bu. Iya. Di sini aku akan sedikit sharing mengenai salah satu peran yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa maupun generasi milenial di tengah pandemi ini.
Jadi dari kita pastinya sudah pada tahu kan apa itu dan mekanisme dari penggalangan dana. Nah, dari situ kita sebagai orang yang alhamdulillah lebih beruntung dibanding saudara kita di luar sana yang ekonominya lebih terpuruk, kita bisa tuh melakukan donasi maupun menyisihkan sedikit uang kita untuk membantu mereka. Atau bisa juga kita bersama komunitas kita mengadakan kegiatan penggalangan dana dan pembagian bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti apa yang telah aku lakukan bersama teman-teman alumni SMA aku beberapa hari yang lalu. Jadi kita membagikan bantuan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Tapi kita ingat ya, keselamatan kita adalah hal yang paling utama. Nah, berikut cuplikan videonya. Tapi mohon maaf, videonya kurang begitu rapi karena kami melakukan kegiatan dokumentasi secara sembunyi-sembunyi agar orang yang kami beri bantuan tidak merasa tersinggung. Minggu 12 April 2020 berlangsung kegiatan pembagian masker, hand sanitizer, dan sembako hasil penggalangan dana bagi mereka yang masih berjuang di luar rumah di tengah pandemi ini. Hal ini merupakan salah satu bentuk dedikasi kami sebagai mahasiswa maupun generasi milenial di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat orang sangat resah. Pemerintah pun telah menghimbau untuk melakukan social distancing, belajar di rumah maupun work from home. Namun, tak dapat dipungkiri, tak sedikit orang di sekitar kita yang masih melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, untuk bekerja, mencari sesuap nasi demi dirinya dan keluarganya di rumah. Adanya pandemi ini pun membuat perekonomian tak semulus biasanya. Maka, apa salahnya kita yang memiliki kelebihan saling membantu, mengulur tangan untuk membantu saudara sebangsa kita. Nah, salah satu peran kita sebagai mahasiswa, kita juga harus melakukan physical distancing, yaitu di rumah aja. Hal yang bisa kita lakukan, contohnya saat pagi kita kuliah online, lalu kita membantu orang tua membersihkan rumah, mengulang materi kuliah yang telah disampaikan, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Bisa di tengah-tengah pandemi ini, kita juga memperbaiki pola hidup kita, salah satunya dari makanan yang kita konsumsi, dan kebiasaan mencuci tangan dengan benar. Pada saat pandemi COVID-19, kita juga harus membiasakan diri untuk melakukan social distancing. Jika terpaksa untuk keluar rumah, contohnya berbelanja di pasar, maka kita harus menggunakan masker, karena tempat ramai merupakan salah satu tempat peningkatan penyebaran COVID-19 seperti pada video ini. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat harus melakukan social distancing. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Mungkin kita sudah terbiasa beraktivitas misalnya belanja tanpa perlu khawatir keramaian. Namun di masa pembatasan sosial ini, hal tersebut harus direncanakan ulang. Karena berkunjung di tempat ramai akan meningkatkan risiko Anda terjangkit virus corona. Jika Anda memang harus datang ke tempat umum, pilihlah waktu yang berkunjung di luar jam sibuk. Misalnya, ketika Anda ingin membeli kebutuhan rumah di pusat perbelanjaan, datanglah di siang hari pada hari biasa dan bukan di akhir pekan.
Persiapkan stok makanan, sabun, disinfektan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dalam jumlah yang secukupnya. Hindari panic buying atau membeli barang secara berlebihan. Jika Anda dan anggota keluarga Anda sehat, tidak perlu menyiapkan stok masker. Saat membeli makanan, pilih dan konsumsilah makanan bergizi seimbang yang dapat memperkuat daya tahan tubuh seperti buah-buahan, sayuran, dan kemudian simpan makanan yang sudah Anda beli di dalam wadah yang bersih dan letakkan di kulkas. Salah satu upaya untuk menekan angka penyebaran dari virus COVID-19 atau coronavirus ini yaitu dengan di rumah saja, atau bagi yang masih bekerja di luar sana hendaknya untuk menggunakan masker sesuai dengan anjuran WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, yang mana dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar sana dapat menekan angka penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri sampai 80%. Oleh karena itu, sedikit saya akan bercerita melalui video berikut ini. Seperti bunyi pepatah asing yaitu mens sana in corpore sano, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oleh karena itu, berolahraga sangatlah penting di tengah situasi saat ini, yaitu fungsinya demi menjaga imunitas tubuh kita agar tetap kuat. Dan tentunya berolahraga sendiri itu juga dapat manfaat lain, yaitu berjemur di bawah terik matahari yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan vitamin D selama pandemi saat ini. Dan syarat terpenting jika beraktivitas di luar rumah atau berolahraga di luar rumah yaitu tetap menggunakan masker demi mencegah penyebaran virus corona itu sendiri dan melindungi tubuh kita dari paparan virus corona. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.